Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ada di hotel dan saya ingin menceritakan perjalanan saya ke Raja Ampat selama 2 hari 1 malam. Ya, ini menarik dan mungkin juga kalau Anda mau ke Raja Ampat nonton video ini juga sangat penting untuk Anda persiapan lebih awal gitu ya supaya bisa maksimal ya nanti di sana. Jadi waktu itu saya memang sudah mengarrange di Surabaya gitu ya tentang Raja Ampat itu karena paket-paketnya banyak ya, paket-paketnya banyak. Terus kemudian tinggal pilih Anda punya waktu keluangan berapa hari dan budget Anda berapa, karena ada yang pulau yang jauh di Misong itu Anda naik speedboat saja 6-7 jam dan itu biayanya sangat besar sekali, makanya Anda rencanakan dari awal ya. Kalau dari sisi saya itu berangkat 2 hari ya, jadi pagi itu kami dijemput sekitar jam 6.30, jadi subuh itu sekitar setengah 6 kalau nggak salah ya. Kemudian kita siap-siap setengah 7, jam 7 gitu kita dijemput di hotel. Terus kemudian kita berangkat ya, kebetulan hotel kita pas depan sama bandara udara gitu ya, jadi enak kalau misalnya pulang balik maksudnya mau balik ke airport itu persis depannya ya. Nah jadi setengah 7 terus kemudian kita dibawa ke pelabuhan namanya Usaha Mina ya. Usaha Mina ini tempat departure gate-nya itu. Perjalanan nggak jauh ya, paling berapa menit itu aja ya sampai di sana gitu ya. Kemudian di sana memang macam-macam ininya, pakai jet speedboat ya. Speedboat waktu itu satu speedboat itu kira-kira 15 orang yang saya tempati ya. Jadi ada yang seperti itu, kita bisa nyewa satu speedboat 15 orang itu, kita bisa nyewa sendiri tapi kan terlalu mahal biayanya ya. Akhirnya kemudian kita bergabung dengan orang lain ya, bergabung dengan orang yang ingin ke sana gitu ya. Nah di speedboat itu, di tempat itu yang cukup bagus ya, sederhana ya, ada banyak kapal juga speedboat yang mau ke sana itu, yang mau jalan-jalan. Jadi ada yang paket, jadi barengan dengan saya itu tidak 2 malam 1 hari, tapi mereka one day trip, jadi pagi berangkat sore pulang gitu. Menjelang sore pulang itu mereka mengedropkan saya ke hotel di salah satu hotel di resort ya di Raja Ampat itu. Mereka balik ke Sorong, saya nginap di sana sehari ya. Nah di sana itu di Usaha Mina ya. Dan di Usaha Mina itu kita berangkat ya, dikasih briefing dulu ya, dikasih briefing tentang mau kemananya itu. Nah, kita ke 4 tempat ya, dikasih briefing sama tour guide-nya itu. Pertama itu namanya Piai Nemo ya, kalau Anda lihat uang 100 itu ada gambar Raja Ampat itu di situ, Piai Nemo namanya. Yang kedua itu adalah dekat situ namanya Telaga Bintang ya, kira-kira 5 menit lah naik kapal, naik speedboat itu 5 menit, tidak jauh dari situ, namanya Telaga Bintang. Terus yang kemudian ketiga itu ke Sawan Darek. Sawan Darek ini snorkeling ya, snorkeling. Terus kemudian yang keempat adalah ke Pasir Timbul. Pasir Timbul ini pasir yang kemudian permukaan lautnya itu di bawahnya, jadi pasirnya itu timbul. Tapi kalau sudah sore malam itu pasang, air semakin naik, pasir timbulnya nggak kelihatan. Nah itu jadi 4, Piai Nemo, Telaga Bintang, Sawan Darek, terus kemudian Pasir Timbul. Jadi kita pertama ke Piai Nemo dulu tuh ya, cukup jauh. Piai Nemo itu sekitar 2 jam, 2,5 jam itu ya. Jadi itu kalau Anda ngeliat peta gitu, Piai Nemo itu cukup jauh dari Sorong dan itu pakai speedboat. Jadi memang apalagi kalau tidak pakai speedboat ya, pakai speedboat saja sudah 2 jam, 2,5 jam gitu. Terus kemudian ya memang alhamdulillah waktu saya kemarin itu ombaknya itu masih terkendali ya. Memang ada ombak ya, tapi karena speedboatnya kencang gitu, jadi kita jeduk gitu, tapi jauh aman, nggak ada sampai kemudian
sampai tinggi sekali gitu, enggak, pas kebetulan nggak ada ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, ketika alhamdulillah ini speedboatnya juga bagus, kita di dalam pakai AC gitu ya, terus Anda juga bisa keluar, terus kemudian foto-foto, dan itu kan double dua gitu ya, dua gitu. Terus kemudian apa namanya, di atas itu sopirnya, pilotnya itu di atas ya, kita di bawah, di depan semua, di dalam ruangan di pakai AC gitu. Nah itu 2,5 jam. Nah yang perlu Anda perhatikan itu adalah menjelang melambat gitu ya, Anda cepat-cepat ambil handphone ya. Supaya apa? Supaya tulisan PI Nemo yang ada di mana, apa namanya, yang ada di tebing itu Anda sempat foto. Nah kemarin tuh saya terlambat sedikit itu, jadi kelihatan sedikit saja PI Nemo nya, tulisan kalau masalah welcome to PI Nemo itu terlambat sedikit, jadi sempat ini, tapi terus kemudian itu. Nah, kemudian kita lewat yang pulau-pulau kecil yang ada di uang 100.000 itu, muter-muter, dan akhirnya kita berhenti di dermaganya ya. Di dermaga itu di bawah itu langsung ada ikan ya, dermaga itu ada ikan. Tetapi di PI Nemo itu memang tidak didesain untuk snorkeling di sana ya. Ya memang aturannya begitu ya di sananya, walaupun bagus di bawah itu ada ikan dan sebagainya itu, tapi tidak didesain. PI Nemo itu memang tujuannya itu adalah untuk naik ke atas, terus kemudian kita ngelihat pulau-pulau kecil itu yang itu dari atas ya. Nah setelah Anda nyampe di dermaganya itu, terus kemudian Anda naik ke tangga kayu ya, itu sekitar 300 anak tangga. Ini memang banyak sekali ya, 300 anak tangga itu sampai dengan ke atas ya. Di sana ada cerita bahwa ada tangganya itu satu naik itu ya sambil pemberhentian gitu, terus pemberhentiannya itu nanti dua gitu. Ada yang tangga yang dibangun oleh zaman Presiden Pak SBY, satunya ada tangga yang dibangun oleh Pak Jokowi, dan ini adalah legasi mereka berdua. Jadi kita bisa naik salah satunya, tapi kalau satu ya, kalau memang tidak rame satu, tapi kalau kemudian rame dibuka dua ya. Jadi kemudian kita naik ke atas. Nah ini di atas kan karena kayu ya, jadi karena kayu sehingga mereka itu harus gantian. Jadi kami waktu tunggu di tengah itu, terus kemudian nggak bisa naik lagi karena nunggu dari yang atas itu turun dulu, karena yang paling atas itu hanya 30 orang boleh naik di atas. Karena apa? Karena ya itu kan kayu, jadi kalau misalnya terlalu banyak orang itu nanti bisa roboh gitu ya. Jadi makanya kemudian kita nunggu sebentar, terus kemudian mereka turun, kita naik. Dan kita naik juga nggak bisa berlama-lama sekali kita di sana. Waktu saya cukup lama, tapi cukup banyak lah foto yang bisa saya ambil. Tapi di bawah juga ada yang tunggu untuk naik ke atas gitu ya. Nah 300 anak tangga. Nah bayangkan ya, jadi kalau Anda memang mau niat ke sana, fisik juga harus kuat ya. Anda latihan dulu ya, di tempat asal Anda gitu, jalan, naik tangga, turun tangga dan sebagainya. 300 anak tangga itu bagi yang tidak biasa itu juga akan capek juga gitu ya. Nah yang penting siapkan handphone, siapkan air ya, handphone kosong, baterainya full kan, bawa power bank gitu ya. Terus kemudian foto-foto yang banyak gitu ya, ambil spot-spot yang menarik karena persis nanti di sana itu banyak spot yang menarik. Jadi pastikan Anda bisa spot yang terbaik lah di sana, karena kesempatan itu jarang sekali. Bayangkan ya, Anda jauh-jauh datang ke Papua, sekarang namanya Papua Barat Daya ya. Sorong ini ibu kotanya Papua Barat Daya setelah pemekaran dari Papua Barat yang ibu kotanya Manokwari. Sekarang Papua Barat Daya, nama ibu kotanya Sorong. Perjalanan kalau dari Surabaya ke Sorong itu mungkin berapa, 3-4 jam ya, 4 jam. Terus kemudian Anda naik kapal ya, speedboat sampai ke sana. Belum tentu cahaya matahari ada, kadang-kadang hujan. Nah kalau hujan kurang bisa dinikmati ya, Anda nggak bisa ke atas gitu, karena Anda kan kameranya untuk basah-basah dan sebagainya, itu agak susah. Jadi ada yang bilang bahwa kita harus ada uang, belum tentu orang itu bisa, waktunya belum tentu waktunya ada, belum tentu
fisiknya bisa ya, tapi kadang-kadang waktunya ada, uangnya nggak ada, kadang kesempatannya ada, tenaganya nggak ada dan sebagainya. Jadi 3 hal itu, uang, tenaga, terus kemudian waktu. Nah 3 ini kalau pas itu, wah Anda akan beruntung sekali nanti di sana ya. Nah jadi di sana nanti tour guide-nya akan juga membantu memfotokan Anda semua di spot yang menarik. Jadi nanti Anda lihat bahwa di situ nanti akan ada spot di foto saya ini, spot yang dimana saya sendirian difoto dari atas dan belakang. Yang backgroundnya itu adalah background dari Raja Ampat seperti yang kita lihat di uang 100 itu, dan itu harus top ya. Kalau kameranya Anda top itu akan bagus sekali. Jadi kenangan yang betul-betul indah selama Anda di Raja Ampat itu. Nah setelah Anda foto-foto itu ya, terus kemudian ya balik turun lagi, itu hanya foto-foto saja. Piai Nemo itu hanya foto-foto saja ya. Terus kemudian turun melalui tangga yang berbeda, karena jadi naik turunnya itu tangga yang berbeda, jadi tidak menghalangi orang turun itu ya, yang pecah 2 itu ya. Itu tapi waktu itu saya masih sepi, jadi memang lancar-lancar saja ya. Nah setelah kemudian turun ke 300 anak tangga, itu timingnya udah makan siang. Kita makan siang dulu ya, dibawain nasi kotak lah ya, sama tour guide-nya itu. Jadi kita makan siang, karena memang kita lapar sekali ya, perjalanan 2,5 jam, terus kita naik kemudian kita turun, itu butuh energi yang besar juga, sehingga kemudian pas ya waktu yang makan siang itu. Terus kemudian makan dengan lahap gitu ya, kemudian perjalanan kita lanjutkan. Nah memang di sana agak toilet ada, kalau untuk hanya toilet saja ya ada ya, di Piai Nemo ini ya, siapkan uang 5.000 gitu ya. Terus kemudian kalau ganti baju, karena memang tidak ada snorkeling, jadi memang nggak ada tempat ganti baju untuk masuk air, memang nggak ada gitu ya. Tempat sholat juga nggak ada ya, jadi tempat sholat nggak ada. Jadi saya sarankan Anda kalau mau sholat ya, sholat saat di speedboat saja ya. Jadi saat itu saya speedboat, saya sholat di speedboat, sholat di tempat duduk saja, karena memang nggak ada tempat sholat. Atau saat berhenti ya, saat makan siang tadi, terus Anda gelar apa misalnya ya, koran atau apa untuk sholat di sana bisa juga. Cuman air wudhunya memang agak susah ya, di tempat untuk toilet itu ada airnya sedikit ya. Itu jadi itu Piai Nemo ya, sampai kemudian Anda turun lagi, kemudian setelah balik lagi ke dermaganya, makan siang yang seperti yang saya bilang tadi. Tapi setelah makan siang terus kita balik ke speedboat ya, balik ke speedboatnya itu. Terus kemudian kita ke yang dekat dengan situ, 5 menit dari situ, yaitu namanya Telaga Bintang. Telaga Bintang ini sama kurang lebih dengan Piai Nemo, tapi bedanya adalah kalau Piai Nemo itu kita background kita itu adalah pulau-pulau kecil seperti angka 100 itu, tetapi Telaga Bintang itu ada spot yang sangat menarik, ada spot yang sangat spesifik, unik gitu ya, yang belakang kita itu kalau difoto itu nanti akan berbentuk seperti bintang ya. Jadi pulau-pulaunya itu seperti gini. Seperti kalau kita lihat bintang itu, bintangnya itu air, terus kemudian ada pulau-pulaunya di belakang kita gitu. Jadi belakang kita itu seperti bintang. Menuju ke sana ini memang harus hati-hati ya. Jadi kalau anda suka hiking, suka ini, insya Allah nggak ada masalah ya. Yang saya bilang hati-hati itu adalah karena yang kita naik ini koral ya, tempat landasan untuk kita injak itu memang datar, dan datarnya itu hanya sebesar apa ya, kaki atau 2 telapak kaki gitu saja untuk pancian ya istilahnya ya, untuk kita letakkan kaki kita, telapak kaki kita, terus kemudian kita naik. Di samping-samping dari permukaan yang datar ini itu adalah koral-koral yang cukup tajam ya, jika kalau anda misalnya nih, jangan sampai kemudian anda terjatuh, itu anda besar kemungkinan akan luka gitu ya. Sehingga yang perlu anda perhatikan itu adalah ketika anda mau naik ke atas ya, itu perhatikan saya harus melangkah ke mana, kaki kanan atau kaki kiri, ke sana atau ke sini gitu ya. Anda bisa tanya tour guide yang mungkin sudah di atas itu ya, Pak ini lewatnya mana, kanan atau kiri. Kalau kanan anda perhatikan anda harus megang apa, megang koral nggak apa-apa, hati-hati megang koralnya gitu ya. Koral itu kuat ya, koral itu kuat. Jadi anda kaki kanan misalnya naik ke atas, terus pegang koralnya, terus kemudian anda naik lagi ke atas, terus kemudian
kaki kiri Anda arahkan pada landasan yang mana itu, kemudian kaki kiri Anda, kemudian Anda layar lagi dan sebagainya sampai atas ya. Di sini Anda harus hati-hati karena ada yang naik yang cukup tinggi, sehingga kaki Anda harus Anda naikkan cukup tinggi ya. Terus kemudian Anda harus punya tenaga untuk membawa badan Anda ke atas gitu. Nah, itu yang memang harus hati-hati ya. Nanti Anda lihat di foto-foto saya juga ada. Nah, begitu juga sampai di foto di mana spot itu ada ya, di mana saya bilang belakang bintang saya itu juga hanya ada landasan itu hanya satu, itu di situ di Telaga Bintang itu hanya satu, nanti akan diarahkan oleh tour guide-nya ya. Jadi di situ terus kemudian Anda diminta membalikkan badan, terus kemudian fotonya akan diambil oleh tour guide-nya, dia akan memfoto Anda dan nanti akan Anda lihat bahwa belakang Anda akan ada bintang, dan tempat berdirinya hanya di situ, jadi tidak ada yang lain karena hanya spot di situ yang kemudian persis bintang itu akan ada di belakang Anda. Nah, ini menuju ke sana ini juga harus hati-hati karena Anda harus mutari koral dan sebagainya itu, dan turunnya juga harus hati-hati, Anda harus pastikan bahwa di bawahnya jangan ada orang dulu. Anda persilahkan orang di bawahnya itu untuk segera turun dulu, kemudian baru Anda turun pelan-pelan gitu. Jadi memang ini challenging tapi hasilnya luar biasa ya. Keindahan alam luar biasa, apalagi pas saya ini adalah waktu yang cerah sekali, matahari bersinar, jadi memang panas, tapi memang kalau saat itu mendung atau hujan Anda nggak bisa lihat apa-apa ya, Anda nggak bisa lihat lapor. Jadi alhamdulillah saya beruntung banget, bersyukur banget bahwa di belakang saya waktu itu ya sangat panas ya, cerah gitu ya. Nah, bawa kacamata, jangan lupa bawa kacamata karena silau ya, kalau tidak ini silau sekali. Topi juga, kalau saya nggak berapa suka topi jadi nggak pakai topi, saya pakai kacamata saja. Jadi kacamata sama topi jangan lupa, sunscreen ya, sunblock, sunscreen untuk ini ya kulit ya, saya nggak biasa ya, makanya saya hitam semua, muka saya hitam sekarang. Nah itu ya, jadi setelah Telaga Bintang itu ya, setelah Telaga Bintang selesai, terus kemudian kita balik lagi balik ke dermaga ya. Nah, setelah balik ke dermaga terus kemudian kita ke arah namanya Sawandarek. Nah, Sawandarek itu apa? Sawandarek ini adalah tempat untuk snorkeling ya, tempat untuk snorkeling. Kita diarahkan ke Sawandarek, terus kemudian ada semacam jembatan kayu gitu, terus kita di sini terus kita berenang. Itu bawah itu ikan semua, saya alhamdulillah snorkeling udah beberapa kali, jadi saya mudah saja penyesuaiannya. Cuman memang kalau untuk diving memang saya belum punya lisensi. Tapi snorkeling ya biasa pakai life jacket gitu, terus kemudian pakai kacamata, pakai ini udaranya gini, terus kemudian saya langsung masuk itu biar lihat di bawah. Memang sangat dekat sekali ya, ikan bisa Anda pegang dan sebagainya. Apalagi kalau Anda kepingin ikan lebih dekat lagi, itu dikasih makanan sama tour guide supaya ikannya mendekat ke Anda. Nah setelah itu baru nanti tour guide akan mengarahkan Anda untuk foto dengan ikan-ikan itu ya, kelihatan semacam itu ya. Nah itu jadi, nah uniknya adalah ketika saya sendirian gitu ya, kemudian berenang snorkeling, saya ngeliat ada ikan hiu agak jauh gitu. Kok ini hiu ya? Wah ini bahaya apa enggak nih? Tapi orang-orang tour guide kayaknya nggak ngasih warning kalau ada ikan hiu dan sebagainya. Kayaknya memang biasa saja gitu ya. Dan ternyata memang saya konfirmasi. Saya tanya tour guide, Pak ini saya lihat tadi ada ikan hiu itu benar apa enggak gitu ya? Oh iya Pak, ini biasa. Saya malah biasa diputari sama ikan hiu loh. Ya, kita orang nggak biasa ya. Dia bilang memang kita terlalu banyak lihat video tentang ikan hiu, sehingga image kita tentang hiu itu adalah suka makan dan sebagainya, suka gigit, suka apa gitu. Padahal sebetulnya ikan hiu itu tidak seseram yang seperti yang diinginkan ya gitu. Nah terus kemudian setelah kita sebenarnya ke snorkeling ini, kalau Anda pernah snorkeling di mana-mana itu ya sebenarnya kurang lebih sama saja ya. Tapi ya ini menariknya karena memang kita di Raja Ampat ya, di Sawandarek gitu. Nah setelah kita ke Sawandarek itu sudah menjelang sore dan sebagainya gitu ya. Kita ke destinasi terakhir yang namanya Pasir Timbul ya. Jadi dari situ kurang lebih berapa kalau nggak salah ya, dari Sawandarek itu kalau nggak salah 1 jam atau nggak salah ya, lupa saya tadi 15 menit atau 1 jam gitu.
Nah, kita ke Pasir Timbul ya, kemudian kita sudah, alhamdulillahnya adalah waktu kita ke sana itu masih panas, dan apa namanya, dari jauh udah kelihatan itu ada permukaan ini, apa namanya, air laut itu, terus kemudian ada tanah, onggokan tanah itu di atas permukaan laut yang warnanya putih. Dan ini sangat bagus sekali ya. Jadi menjelang ke sana itu udah kelihatan apa namanya, tidak dalam ya, kita bisa ngelihat dasarnya laut itu, padahal itu kan laut di tengah-tengah mana samudra ya itu ya, tengah-tengah wilayah Indonesia, tapi antara sebelah timurnya Irian, Papua gitu ya, itu ada permukaan air seperti yang kalau kita lihat di Maldives. Nah, Maldives itu ada Pasir Timbul itu di sini. Nah, kemudian setelah itu, jadi kita bisa berdiri di situ, kita berdiri jalan. Jadi kapalnya nggak bisa langsung mendekat sana, karena kapalnya berusaha untuk yang paling dekat dengan yang bisa, karena kalau udah dekat sekali pasti nggak bisa. Kenapa? Karena mesinnya kan dia ada baling-balingnya. Nah, baling-balingnya kalau terlalu dekat, baling-balingnya ini akan nabrak dasar laut. Ketika nabrak dasar laut ya nanti akan tidak berfungsi, rusak atau bagaimana itu, sehingga dia akan berhenti sebelum mendekati dasar laut ya. Kemudian kita turun jalan sampai ke Pasir Timbul itu. Jadi kita di Pasir Timbul itu di atas permukaan laut gitu ya. Jadi padahal itu di tengah-tengah mana itu, tengah-tengah laut yang sangat luas. Terus kita foto-foto di sana, karena beberapa jam setelah itu permukaan air akan naik gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu adalah panas. Coba bayangkan kalau hujan nggak bisa Anda ke sana ya. Jadi memang untung-untungan ya, memang ya alhamdulillah nggak ada masalah ya. Kita ragu-ragu juga, takut juga, tapi alhamdulillah kita banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Karena 1-2 hari sebelumnya itu ada warning bahwa akan ada apa namanya, tsunami, alhamdulillah ya nggak ada sama sekali. Nah, itu perjalanan saya pertama. Jadi hari pertama jadi di Pasir Timbul, terus kemudian balik lagi bukan balik ya, kita menuju ke resort ya. Resort namanya Raflo Resort, yang memang baru. Saya tanya orang-orang di sini juga, mereka nggak tahu di mana Raflo Resort, tapi alhamdulillah cukup bagus ya. Terus kemudian apa namanya, cukup bagus. Terus kemudian ininya apa namanya, kayu-kayu gitu, cottage gitu ya, bersih. Nanti ada videonya nanti ya. Nah, terus kemudian kami nginep ya malam itu hujan deras, jam 1 dini hari hujan deras ya. Alhamdulillah, berdoa aja mudah-mudahan nggak ada apa-apa, tapi alhamdulillah so far nggak ada apa-apa. Besok paginya kami ke terakhir, yaitu namanya Kali Biru. Nah, Kali Biru memang sangat luar biasa. Kami naik mobil dulu setelah makan pagi ya, jam 8 kami berangkat. Naik mobil kira-kira 1 jam 1/4 jam ya. Terus ada namanya daerah apa namanya, Wasampin kalau nggak salah ya, apa nanti saya beritahu Wasampin apa gitu. Itu 1,5 jam gitu, melewati kota Waisai. Waisai itu ada masjid agungnya, terus kemudian ada ya kotanya lah, kota di Raja Ampat itu, kabupatennya di sana itu semua di sana. Terus kemudian kita ke Wasampin itu, terus kemudian naik perahu ya, naik perahu, terus kemudian naik perahu kecil, hanya satu mesin saja itu. Terus kemudian itu melewati sungainya gede sekali. Terus kemudian ada tebing-tebing yang masih ditumbuhi pohon-pohon gitu ya. Terus kemudian kita jalan perahu itu. Nah, waktu naik perahu itu, terus menjelang perahu itu berhenti, memang harus berhenti di situ, sedikit gerimis. Wah, ini luar biasa ini. Tapi karena ya sudah, saya nggak ada masalah, saya pokoknya jalan terus aja karena nggak ada waktu lagi. HP juga harus hati-hati, harus selalu dilindungi terhadap hujan ini ya. Anda pakai dibungkus atau dimasukin ini supaya nggak kena hujan. Nah, setelah perahu berhenti itu memang kita harus jalan. Perahunya kira-kira sekitar 15 menit lah. Kita harus jalan 15 menit juga. 15 menit ya, jalan masuk hutan ya. Masuk hutan, benar, masuk hutan. Terus kadang-kadang ada yang sudah apa namanya, dibuatkan jalan, ada yang enggak dan sebagainya. Terus sampai kemudian ke Telaga Biru. Telaga Biru itu hanya nggak besar sebenarnya, sungai kecil gitu, tapi airnya lumayan deras sih, enggak sih deras, airnya mengalir, cuman
deras banget enggak, jadi kita masih bisa melawan arus. Itu memang ini ya, tapi masih bisa lah melawan arus, lo berenang melawan arus mas. Tapi segernya luar biasa. Saya belum pernah ya berenang di suatu terbuka, alam terbuka yang segernya luar biasa itu di situ. Karena itu kan bukan air laut, itu kan air darat ya, seger mengalir gitu. Terus kemudian saya bisa berlama-lama di sana gitu ya, karena airnya seger, dingin, dan nggak gatal dan sebagainya itu. Dan kita memang rasa di hutan ya, di hutan. Berendam cukup lama, mungkin sekitar satu setengah jam kalau nggak salah ya saya di sana itu. Kemudian kita balik lagi jalan 15 menit lagi gitu ya. Di sana juga nggak ada tempat sholat, jadi hampir di semua ini nggak ada tempat sholat ya. Tadi Piainemu nggak ada tempat sholat. Terus kemudian yang kedua Telaga Bintang, Sawandarek, Pasir Timur nggak ada tempat sholat. Terus kemudian Kali Biru juga nggak ada tempat sholat ya. Jadi Anda seperti yang saya tadi bilang, sholat di speedboat aja gitu ya, sambil duduk. Terus kemudian kita balik, kemudian jalan 15 menit, terus kemudian naik perahu 15 menit sampai Wasam Bin yang saya bilang tadi itu. Mudah-mudahan benar kotanya. Habis itu terus kita naik mobil. Nah, mobil kita, karena nggak ada tempat yang proper, kita akhirnya saya bilang sama tour guide, saya mau ke Masjid Agung aja lah, ke Masjid Agung Waisai. Masjid Agung Waisai itu cukup besar masjidnya, dan di sana ada kamar mandi. Nah, itu cukup proper untuk ukuran di kota sana lah. Airnya segar dan sebagainya, itu mandi juga enak dan sebagainya. Karena kalau yang saya bilang mandi di rumah warga itu kadang-kadang airnya nggak mengalir. Nah, akhirnya kemudian ya sudahlah, saya ke Masjid Agung mandi gitu, habis makan ya, terus kemudian balik lagi ke saya pulangnya naik ferry, bukan naik speedboat, naik ferry yang itu sampai 200-an orang gitu. Kemudian ferinya besar ya, terus kemudian aman, ombaknya lebih besar ya, ombaknya sekiranya sepertinya lebih besar daripada waktu saya berangkat balik ke Sorong ya. Waktu itu berwaktu 2 jam juga, karena waktu saya udah capek dan sebagainya. Akhirnya cukup lama saya bisa istirahat tidur di ferry itu sampai Sorong ya, terus kemudian balik lagi ke hotel. Nah, jadi apa pesannya? Pesannya adalah Anda siap-siap fisik dulu ya, kemudian koordinasi dengan tour guide yang ada di sana, terus kemudian pilih paketnya ya, sesuaikan keuangan waktu Anda, ketersediaan dana Anda gitu ya. Terus kemudian milih paketnya, banyak sekali paketnya itu, dan berdoa mudah-mudahan lancar. Kenapa? Kalau nanti misalnya hujan atau ada apa itu malah kita kurang nikmat gitu ya. Itu aja mungkin pelajaran dari sharing ya, dari apa yang saya alami untuk pelajaran Anda selama 2 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.